sahabat guru Indonesia di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Maria Yasinta Yosubein SAG. Dalam melaksanakan PPL kali ini dengan tema Maria dan Elizabeth menanggapi panggilan Allah. Selamat menyaksikan video PPL saya yang kedua. Terima kasih. Apa kabar? Sebelum kita mulai dengan proses belajar kita hari ini, Ibu Guru minta salah satu siswa pimpin kita di dalam doa. Putra Roh Kudus, amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Keira. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Antara laki-laki dan perempuan. Hari ini kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi panggilan Allah. Baik, kita sudah tadi selesai berdoa. Ya. Ibu cek hadiran dulu. Semua hadir kok? Hadir, ya. Kalau hadir semua, terima kasih. Gambar yang Ibu tampilkan ini dan jawabannya akan kita temukan dalam proses belajar mengajar kita hari ini. Untuk itu Ibu harap dalam pembelajaran kita ini semua harus fokus supaya sebentar itu Ibu tanya tentang di gambar dalam proses belajar bisa menjawab. Sebelum saya lihat ini gambar loh? Bisa? Ya, kalau bisa lihat ini gambar, Ibu tanya dulu. Siapa tokoh yang ada dalam kitab suci perjanjian baru? Untuk gambar Ibu tampilkan ini. Sudah? Terus apa peran mereka bagi kehidupan umat beriman? Dua pertanyaan itu akan kita temukan dan jawaban dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami kisah Bunda Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana Allah serta mampu meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lanjut masuk pada materi kita, tetapi sebelumnya Ibu ada sebuah cerita. Judulnya tentang macan besar bernyali ciut seperti tikus. Ceritanya demikian. Ada seekor tikus yang ketakutan karena melihat seekor kucing. Itu ceritanya. Kita akan mendalami isi cerita dengan satu dua pertanyaan. Ibu tanya dulu. Apa yang tikus minta kepada tukang sihir? Merubah tikus menjadi macan. Apa lagi? Merubah tikus menjadi kucing. Setelah dari kucing jadi apa lagi? Meskipun berubah wujud, tetapi tikus tadi itu masih rasa takut loh. Ya. Maka yang terakhir itu dia datang kembali lagi. Karena dia bertemu dia takut. Maka dia minta tukang sihir untuk kembali lagi, tapi tukang sihir tidak mau. Ya toh? Ya. Ibu Guru tanya, pesan apa yang anak-anak dapat dari cerita yang Ibu sudah ceritakan tadi? Pesan yang untuk kamu seperti apa? Merubah tikus menjadi anjing. Begitu atau
Ya, ya, mandiri, tidak boleh takut, ya toh? Ya, itu jawaban dari kamu semua. Ibu hanya menyimpulkan bahwa kisah di atas mau mengajak kita semua bahwa memiliki hidup yang baru itu tidak selamanya harus berubah. Muka harus berubah, rambut harus berubah, bukan seperti itu. Perubahan fisik itu tidak menjadi seseorang, tetapi bagaimana kita berubah dari dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik anak-anak, kita masuk dalam pendalaman kitab suci. Ibu minta pasang telinga baik-baik, dengar bacaan kitab suci yang Ibu putar supaya setelah itu kamu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu kasih. Bisa toh? Oke. Mendengarkan sebuah cerita Alkitab tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Elizabeth adalah istri dari seorang imam bernama Sakaria. Mereka sudah tua dan hidup di Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Elizabeth dan Sakaria percaya kepada Allah dan hidup menyenangkan Allah dengan taati semua perintah Tuhan. Mereka sudah berusia lanjut dan tidak mempunyai anak. Suatu hari, ketika Sakaria sedang membakar kemenyan di dalam bait Allah, seorang malaikat menampakkan diri kepada Sakaria. Sakaria menjadi bingung dan takut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Mula-mula Sakaria tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat itu, karena ia sudah tua dan istrinya juga sudah tua untuk dapat melahirkan seorang anak. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi pada waktunya. Sakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai apa yang dikatakan oleh malaikat itu terjadi. Tidak lama kemudian, Elizabeth, istri Imam Sakaria, mengandung. Dia sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara sepupu Elizabeth adalah Maria, ibu Yesus. Maria datang menjumpai Elizabeth. Ketika mendengar suara Maria, anak dalam kandungan Elizabeth bergerak dengan sukacita. Kemudian Elizabeth melahirkan seorang bayi laki-laki dan menamakannya Yohanes sesuai dengan perintah Tuhan. Secara ajaib, Sakaria dapat berbicara kembali. Yohanes tumbuh menjadi dewasa dan dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang mempersiapkan hati orang-orang untuk bertobat dan menerima kedatangan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dari cerita Alkitab ini, kita belajar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk setiap anak-anaknya. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menggenapi janjinya, tetapi kita mau tetap percaya dan hidup menyenangkan hati Tuhan, sama seperti Sakaria dan Elizabeth yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan sampai Tuhan menjawab doa mereka. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kita dalami isi pesan kitab suci itu dengan beberapa pertanyaan. Sakaria itu dengan pekerjaan apa? Pekerjaan Sakaria menurut kitab suci yang barusan kamu dengar itu apa? Pekerjaan Sakaria itu? Oh, cuci piring. Apa lagi? Imam di bait Allah. Jadi Sakaria itu seorang imam yang bekerja di bait Allah. Ya.
Ibu guru tanya lagi, kenapa Zakaria dan Elizabeth belum memiliki anak? Dong tua, apalagi? Ya, belum memiliki anak karena dong tua toh. Ya, jadi tidak bisa punya anak. Apa yang terjadi saat Zakaria berada di dalam bait Allah? Ya, malaikat datang ketemu Zakaria, sampaikan bahwa Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Ya, ibu guru tanya lagi, kenapa jadi Zakaria dan Yesus? Karena dia tidak percaya. Apa isi kabar yang disampaikan malaikat kepada Zakaria? Nanti Zakaria istri itu akan mengandung dan anak itu kasih nama Yohanes. Ya, jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan memilih Zakaria dan Elizabeth untuk menunjukkan keagungannya. Zakaria dan Elizabeth yang dikatakan mandul karena mereka tidak memiliki anak sampai memasuki usia tua, menerima kabar gembira bahwa mereka akan memiliki anak. Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Kelahirannya akan menjadi sukacita, pertobatan, dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Baik, karena kita omong tentang Maria dan Elizabeth, maka kita akan masuk pada bacaan yang kedua tentang Maria. Kita lihat kitab suci omong apa tentang Maria. Untuk itu ibu guru akan memutar video, tetapi kamu hanya cukup apa? Mendengar saja. Bisa toh? Bisa. Oke, semua tenang. Ibu akan siapkan dia punya video dan ibu guru putar, kamu tinggal dengar saja. Dengar ya. Baik, anak-anak dengar video ya. Oke, selamat mendengarkan. 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang Ibu Guru tanya, dalam bulan yang keberapa Allah menyuruh malaikat Gabriel ke malaikat yang disuruh oleh Tuhan Allah itu di mana? Ke Nazaret. Ke Nazaret itu ke siapa? Maria. Baik. Pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria itu seperti apa? Ya. Jadi malaikat itu datang ke rumah Maria, beri salam, terus sampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan hendaknya dinamai Yesus. Jawaban Maria atas salam atau atas pesan yang disampaikan oleh malaikat itu seperti apa? Apa arti dari salam itu? Yang lain? Ketika malaikat itu sampaikan pesan itu, Maria bereaksi itu bagaimana? Dia terima kok, dia tolak? Dia terima. Setelah dia terima, dia ngomong apa? Sebenarnya, ya, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ketika pesan itu sampai, Maria awalnya menolak. Sebagai manusia, Maria tidak percaya, masa belum menikah sudah hamil. Tetapi malaikat sampaikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu pernyataan ada di doa apa? Ya, penutup. Apalagi di doa malaikat atau tidak? Malaikat Allah, doa Angelus tuh, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Ya toh? Ya tidak? Ya. Baik. Jadi jawaban-jawaban yang sudah anak-anak sampaikan itu sudah benar. Dan kesimpulannya bahwa Maria adalah seorang perawan yang telah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Maria berasal dari keturunan Raja Daud. Kabar gembira yang dibawa malaikat Gabriel, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jawab Maria atas kabar gembira dari Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, baik, kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran yang berikut, yaitu mewarnai gambar dan menjelaskan tentang gambar. Ya, Ibu Guru bagi kalian punya gambar, setelah itu kamu mewarnai, setelah itu kamu deskripsikan tentang gambar tersebut. Ya, selamat bekerja. Baik anak-anak, kita Ibu Guru beri kesempatan kepada ketiga kelompok untuk mempresentasikan hasil menggambar dan juga mendeskripsikan tentang gambar yang sudah kamu warnai ya. Ya, kita mulai dari kelompok 3, kelompoknya Andy.
Oke, terima kasih. Ya, Ibu Guru minta terima kasih banyak untuk tiap kelompok yang sudah mewarnai gambar dan juga sudah mendeskripsikan tentang gambar yang diwarnai. Ya, kita sampai di penghujung proses belajar kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu Guru beri penukuan sedikit untuk kamu, yaitu yang pertama, Tuhan memanggil semua orang untuk hidup bahagia. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta kekayaan atau jabatan yang tinggi, melainkan oleh hati yang bersyukur. Rasa syukur akan timbul dari rasa dicintai oleh Tuhan. Memiliki rasa syukur membuat hati riang penuh sukacita. Zakaria dan Elisabet tetap setia kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaannya menghasilkan buah sukacita. Menjelang masa tua, mereka memperoleh seorang anak. Karena itu mereka bersyukur dan bersukacita serta mengucap syukur kepada Tuhan. Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ditanggapi oleh Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita juga mengagumi Maria dan Elisabet sebagai seorang yang mau berbagi sukacita. Di dalam sukacitanya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka menyadari kita juga mengagumi Maria dan Elisabet sebagai orang yang mau berbagi sukacita. Di dalam sukacitanya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka menyadari kesederhanaan dan kerendahan sekaligus bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memilih mereka untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kita punya proses belajar hari ini, Ibu ada 3 pertanyaan. Ibu Guru mau tanya, apakah kamu mau memahami materi yang sudah Ibu Guru sampaikan atau tidak? Yang pertama, nama malaikat yang memberi kabar kepada Maria, Gabriel. Ya. Yang kedua, apa pekerjaan Zakaria? Tukang kayu. Apa? Imam di bait Allah. Yang terakhir, tokoh yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias itu siapa? Bukan. Yohanes Pembaptis. Ya. Baik, terima kasih. Berarti anak-anak memahami materi yang sudah Ibu Guru sampaikan. Ya, refleksinya, tugas refleksi yang harus dibuat di rumah adalah menyusun sebuah doa syukur atas anugerah kehidupan yang kamu alami dalam kehidupan setiap hari. Doa ini nanti kamu buat, terus kamu doakan sebelum tidur malam. Bisa toh? Oke, baik. Kita akan mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu untuk pimpin kita di dalam doa. Yang dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan. Salve dan selamat siang.